Hai guys, selamat berjumpa. Hari ini aku akan share kepada kalian untuk tips-tips pindahan apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah kita pindahan seputar apartemen kita ya. Oke, langsung saja karena gue itu kalian bisa lihat di sini ada kardus-kardus. Nah, itu tuh aku sudah hari ini mulai prepare untuk pindahan dan aku tanggal 21, kebetulan hari tanggal 18, berarti 3 hari lagi akan pindah ke rumah yang baru. Jadi aku kan ingin bekerja di Tokyo, sedangkan aku tinggal di Narita, Chiba, yang sangat jauh ya. Kalau aku harus PP satu kali itu kayak hampir mau 2 jam gitu kan, dari stasiun ke rumah, dari stasiun ke tempat kerja gitu kan, jauh banget. Jadinya aku memutuskan untuk pindah meskipun memakan cukup banyak uang. Oke, jadi langsung saja kita lihat videonya. Jadi untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk kayaku berbagai macam hal. Oke, untuk kayak yang pertama kita bisa lakukan kayaku untuk listrik ya. Putuskan kontrak untuk listriknya. Jadi kita sebelum pindah ya, dipastikan sebelum 1 minggu sebelum ya, kita kira 1 minggu sebelum pindahan kita harus sudah telepon atau maupun dengan menggunakan internet seperti itu ya, kita bisa meminta mereka untuk memutuskan jaringan listrik yang ada di rumah kita sehingga kita tidak akan terkena charge setelah kita pindah di sini gitu kan ya. Sebenarnya untuk secara akal sehatnya gitu ya, kita pikir nggak mungkin sih karena kita gak tinggal di sini kita ke charge gitu kan, nggak mungkin. Tapi mana boleh tahu ya gitu kan. Jadi untuk sebaiknya kita harus putus aliran listrik di rumah kita dengan cara telepon, dan biasanya itu tertera di bagian kontrak ketika kita kayak rumah yang sekarang gitu ya, bukan rumah yang baru seperti itu. Kita bisa cek di situ, langsung telepon ya enaknya seperti itu. Listrik itu tidak ada biaya apapun seperti itu ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita bisa untuk putuskan kontrak untuk penggunaan air. Jadi sama dengan yang sebelumnya, untuk air itu juga kita harus telepon atau menggunakan internet ya, tergantung ketentuan dari perusahaan atau air atau listrik atau gas yang berlaku seperti itu. Kita turuti saja ya, nanti kita lihat di Kayaku show-nya kontrak rumah yang kita ada itu biasanya ada nomor yang bisa dihubunginya seperti itu. Langsung telepon saja dan sama saja ya, mereka juga tidak akan menghambat kita dalam melakukan itu. Dan kalau bisa dilakukan juga 1 minggu sebelum pindahan atau mungkin 10 hari seperti 2 minggu juga tidak apa-apa, karena aku juga kayak begitu. Dan satu lagi, untuk kapan ya, kalau misalkan kalian bingung kapan untuk terakhir kali atau kayakunya gitu ya, untuk putus kontraknya untuk bagas maupun air maupun listrik, itu kalau kalian masih tinggal di sini seperti itu, misalnya nih bulan 4 aku pindah tanggal 21 di bulan ini. Nah, ini tanggal 18 ya. Tetapi untuk terakhir kali aku di rumah ini itu adalah tanggal 30 April. Tanggal 30 April itu aku semuanya kayaku. Jadi dari listrik, dari air, dari gas itu semuanya aku kayaku pada tanggal yang sama di tanggal 30. Mengapa demikian? Oke, jadi untuk proses dari pengembalian kunci rumahnya, jadi aku dapat 3 dan di telepon aku itu dikasih tahu kalau cara pengembaliannya itu adalah dengan menempelkannya atau ditaruh di tempat-tempat yang ada di depan apartemen. Jadi kita cuma taruh di mana kayak gitu, di depan rumah, ada di depan apa atau di mana gitu kan, ditempelin di mana gitu, diumpetin gitu. Itu pengembaliannya seperti itu. Oke. Jadi tidak langsung bertemu dengan putusannya atau dengan oyanya gitu. Itu sebenarnya tapi tergantung lagi ya, untuk pengembaliannya itu seperti apa, tergantung dari ketentuan yang ada di tempat kita tinggal seperti itu. Balik lagi ke tempat kalian. Jadi kita tuh
ketika telepon harus tanya ini bagaimana cara pengembaliannya gitu kan, apalagi ini adalah aku pertama kali gitu ya. Kemudian untuk yang ini adalah yang perlu dari Kayaku itu adalah gas. Jadi 3 itu perusahaannya berbeda-beda, jadi kita harus cross check lagi ya untuk di Kayaku saat kita kontrak rumah itu di mana. Jadi kita lihat dan telepon ke nomor yang ada tertera di Kayakunya untuk yang gas, apapun air maupun listrik. Dan untuk waktunya ya, untuk gas juga sekitar 10 hari 2 minggu sebelumnya itu tidak masalah seperti itu. Dan oh iya, hampir lupa, untuk listrik itu kita nanti akan diminta untuk switch off listriknya. Jadi pas sebelum kita meninggalkan rumah ini, pastikan untuk switch off listrik dengan listriknya rumah kita seperti itu. Ada nih yang tidak kalah penting ya, itu kasai hokeng. Apa itu kasai hokeng? Jadi pas kita pertama kali kontrak di rumah yang kita tinggal di saat ini seperti itu ya, kita akan diminta untuk kontrak kayak misalnya kalau ada kebakaran, maka kita akan tercover dengan hokeng yang kita bayarkan kasai hokeng tersebut. Atau misalkan ada gempa bumi seperti itu dan misal kebanjiran seperti itu ya, untuk ada hokeng yang mencakup itu, dan biasanya itu untuk 2 tahun. Dan aku itu kemarin bayar itu 2.200.000 sekitar ya, 2.000 sebenarnya ya. Sekarang kursnya sudah naik ya, jadi 117. Yeay. Oke. Itu untuk hal-hal yang dilakukan sebelum kita pindahan seperti ya, berbagai macam Kayaku atau pembatalan kontrak. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita akan ke hal yang harus kita lakukan, apa saja yang kita harus lakukan ketika kita sudah pindah di tempat apa tuh yang baru. Oke, sama seperti yang sebelumnya itu kita harus Kayaku ya. Kalau kali ini kata di Kayaku, ini jadi Kayaku untuk gas, air, dan listrik. Kalau misalkan di dalam Kayaku show-nya nanti ada nomor yang bisa dihubungi untuk Kayaku listrik, Kayaku air, dan Kayaku gas seperti itu. Langsung saja ditelepon dan nanti akan datang ya. Untuk gas nanti misalnya jam berapa gitu orangnya datang. Terus untuk pembayarannya juga itu tergantung dari perusahaan gas atau air atau listriknya masing-masing. Bisa dengan ditarik dari rekening bank seperti itu, bisa dari yang lainnya seperti itu kan. Kebetulan kalau aku itu ditarik dari rekening bank dan pembayaran lewat kombini seperti itu. Jadi ribet ya kalau misalnya kita tinggal di Jepang dengan visa engineering seperti itu, karena semuanya itu harus kita urus sendiri. Kalau kita tidak urus nanti akan merepotkan kita sendiri soalnya begitu. Tidak seperti saat kita tuh Kategino maupun Kenshusei ya, semuanya itu diurusi oleh perusahaan kita yang mempekerjakan kita guys. Sangat mudah. Aku merasa kesusahan sendiri ini. Gimana ya, bukannya merasa kesusahan sendiri, cuman kayak ya emang harus dilakukan semuanya sendiri seperti itu ya kalau dibandingkan dengan Kategino maupun Kenshusei. Oke, lanjut lagi untuk pembicaraannya, yaitu kita harus memberikan pemberitahuan kepada anakku, lupa ngomongnya ke Shakusho di tempat kita tinggal, bahwa kita itu sudah tidak tinggal di situ lagi, bukan warga situ lagi. Dan kalau kita sudah melaporkan ya itu, maka kita akan mendapatkan semacam kertas seperti itu ya. Aku lupa nama kertasnya. Kemudian dari kertas itu kita ke tempat Shakusho yang baru, yang terdekat dengan rumah kita ya, yang baru. Dan kita akan membawa itu kertas yang sebelumnya kita dapatkan di Shakusho lama ke, kayaknya tuh dikasihkan lah kalau nggak salah seperti itu. Aku dulu dari Nagoya ke Chiba ya, itu sangat ribet sekali loh guys mendapatkan kertas itu. Kemudian dikasih dan aku ganti alamat rumah seperti itu. Itu harus dilakukan ya 14 hari sejak kita tinggal di rumah yang baru. Cuman aku
dulu juga 14 hari lebih. Soalnya apa? Soalnya Sabtu Minggu aku liburnya, sedangkan Shiokusho itu hari Sabtu Minggu libur, hari merah juga libur, seperti itu. Jadi aku nggak sempet gitu kan untuk laporan pindah alamat seperti itu. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya itu mungkin bagi kalian yang belum pernah ya mengurusi pindahan sendiri seperti itu, ada Ginko Koza Jusho Henko. Jadi kita itu harus laporan ke bank kalau kita itu ganti alamat. Ini apa sih impactnya sama Ginko-nya? Jadi tuh misalnya kita ada pemberitaan dari Ginko mengenai apa, misalnya yang kemarin aku dapat ya. Jadi dari pihak bank itu, bank Jepang, karena banyak kasus kriminalitas akhir-akhir ini, mereka itu jadi waspada terhadap orang asing yang overstay di Jepang. Jadi untuk menindaklanjuti hal tersebut, bank yang aku pakai salah satunya MUFG itu, kalau masa tinggalnya sudah habis maka kita tidak bisa menggunakan Ginko Koza bank itu gitu ya. Jadi kita kalau misalkan tidak daftar alamat atau tidak daftar alamat itu, maka kita tidak akan mendapat pemberitahuan itu dan kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Beruntunglah bagi kalian yang melihat video aku, karena tidak semua sebenarnya untuk Ginko itu perlu update visa seperti itu ya. Jadi kalian tuh optionnya itu ada secara Yubing atau dikirim lewat pos, maupun kita bisa langsung ke Madoguchi-nya Ginko yang bersangkutan yang kita pakai seperti itu. Ya kan, kita kalau misalnya Ginko Kozanya diberhentikan, nanti kita dapat uangnya gimana? Kan juga ribet kan? Ribet, banyak yang harus dilakukan. Selain Ginko Koza, kalau misalkan kita pakai credit card, kita juga harus pindah alamat untuk kredit cardnya juga seperti itu. Langsung diurus semuanya gitu. Kalau misalkan banknya sama rekening banknya dengan kredit cardnya sama, yaitu kita bisa langsung ganti seperti itu sekaligus gitu ya. Tapi ingat juga, karena Sabtu Minggu itu libur ya bank ya, dan banyak fasilitas lain yang hari Sabtu Minggu libur, jadi sebaiknya kita lakukan secepat mungkin pas kita punya waktu selain hari Sabtu Minggu dan tanggal merah. Yang nggak kalah penting ya itu kita harus daftar alamat baru kita ke kantor pos. Nah, ini adalah satu pengalaman aku ya. Jadi aku tidak daftar alamatku di yang baru ya ke kantor pos. Jadi pos-pos yang mau dikirimkan ke rumah aku tuh tinggalnya di Nagoya semuanya. Dan aku untungnya karena di Nagoya itu masih ada teman yang tinggal di sana, dan dia tuh teman sekamar aku dulu. Jadi dia kasih tahu aku kalau ada pos ini, ada pos Nanking, ada bayar Nanking, ada bayar apa kayak gitu kan. Itu kan wah ribet banget guys. Aku kayak bayar macem-macem gitu kan. Dan untung aja teman aku itu ada, kalau enggak kan aku tidak bayar dan aku akan dicap sebagai warga negara yang tidak baik, seperti warga negara asing yang tidak baik seperti itu ya. Laporan ke tempat kerja kita kalau kita pindah alamat. Ini juga berefek sama untuk misalnya kita dapat teikikeng untuk kereta. Jadi mereka kan kasih nih berapa setiap bulan gitu kan untuk teikikeng. Jadi kalau misalnya kita tambah jauh rumahnya atau tambah dekat rumahnya, maka dari perusahaan pos-posnya seperti itu, kalau misalkan dibutuhkan pasti tidak sampai ke alamat yang lama seperti itu. Dan satu lagi ya, kalau misalkan kalian suka belanja online atau misalnya ada servis-servis yang kalian dari rumah yang lama mau pindah ke rumah yang baru, kita harus ganti alamat juga. Misalnya kita belanja di Amazon, maka kita jangan lupa tuh ganti alamat rumah yang ada di Amazonnya itu.
nanti kalau kita lupa, kalau kita belanja kita otomatis nggak ngeliatin junsonya, nanti akan kekirim ke rumah yang lama gitu kan, dan takutnya itu nggak nyampe seperti itu. Untuk videonya mungkin aku cukupkan sampai saat ini aja, karena teman aku lagi tidur ya, dan aku berisik, jadi aku tidak bisa ngomong dengan lancar seperti itu ya, tidak terlalu berisik. Kalian ada pertanyaan mengenai perpindahan rumah seperti itu ya, berapa sih seperti itu yang harus dibutuhkan untuk pindah rumah seperti itu, apa sanksinya kalau misalkan kita pindah rumah tapi masih 10 bulan seperti aku gitu kan. Nanti akan cerita di video selanjutnya, karena aku masih ada libur-libur di hari yang akan datang. Oke, semoga mantul. Bye bye.